ketika masih ada yang menghina Banser atau Ansor, ketika masih ada yang membuli Ansor ataupun Banser, maka tersenyumlah dan katakan kepada diri kalian bahwa saya tidak akan pernah merubah prinsip saya, karena saya bersama ulama. Kita gerak atau digerakkan, kita bermanfaat atau dimanfaatkan. Itu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa yang ada di rumah maupun yang di sekretariat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, utamanya nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas di bulan Ramadan, yaitu ngaji online, pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang tanpa suatu halangan. Sholawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan kali ini mungkin berbeda dengan Ramadan tahun-tahun kemarin, karena di Ramadan tahun ini puasa kita laksanakan dalam suasana menghadapi pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tidak menyurutkan langkah kita, khususnya Gerakan Pemuda Ansor, untuk tetap berkhidmat, untuk tetap bergerak, khususnya dalam organisasi Gerakan Pemuda Ansor ini, seperti contoh pada sore hari ini, yaitu live streaming ngaji online. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, pertemuan pada sore hari ini insya Allah berbeda dengan pertemuan yang kemarin. Pada sore hari ini kita mengambil tema yaitu eksistensi Gerakan Pemuda Ansor di tengah pandemi COVID-19. Dan pada sore hari ini kita menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Tidak hanya satu, tapi dua orang sekaligus. Yang pertama, sahabat Ketua Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kembang, sahabat Muhammad Rifai. Assalamualaikum sahabat. Bagaimana kabarnya, sehat ge? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa sampai saat ini lancar ya? Puasanya lancar, cuman ini rodok lemes sih. Oh, alhamdulillah. Puasa. Enggak masalah. Saya sangat salut kepada sahabat ketua. Meskipun sahur tidak ada yang membangunkan, belum ada yang bersama, tapi tetap semangat. Mohon maaf sahabat ketua, intermezzo. Amin, amin. Yang kedua, sahabat ketua didampingi oleh Kepala Satuan Koordinator Rayon Banser Kecamatan Kembang dan Endri Susanto. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat ge? Alhamdulillah. Sahabat-sahabat pemirsa yang di rumah maupun yang di sekretariat, nanti 30 menit ke depan kita diskusi, kita mendengarkan motivasi petuah dari sahabat-sahabat ketua yang hadir pada sore hari ini. Maka saya mohon untuk diperhatikan dengan seksama. Untuk memulai percakapan pada sore hari ini, saya akan tanya terlebih dahulu. Begini sahabat ketua, apa yang menjadikan motivasi atau inspirasi sahabat sehingga sahabat memantapkan diri untuk bergabung di organisasi Ansor? Mungkin bisa dijawab dari sahabat Rifai terlebih dahulu, nanti diteruskan oleh Dan Endri. Monggo sahabat ketua. Sahabat Rosid yang sudah
memandu acara, jalannya acara pada sore hari ini. Sahabat-sahabat yang ada di rumah, saya selaku Ketua Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Kembang pada sore hari ini mengisi, saya memantapkan diri untuk memilih atau ikut dalam organisasi Ansor ini, gitu sahabat. Ya, sebetulnya untuk hal itu jawaban saya adalah simpel, ya, itu tentang kesadaran. Tapi dalam kesadaran itu, kenapa saya memantapkan diri di organisasi Ansor, yaitu yang pertama adalah tentang kesadaran. Kesadaran bagaimana ini kita hidup itu dilahirkan itu adalah membawa warisan atau meninggalkan warisan. Warisan yang kita bawa ketika kita lahir di dunia itu diwariskan bukan hanya dengan harta benda, tetapi bisa agama, bisa pendidikan, bisa kasta dan sebagainya. Jadi kalau kita jabarkan dengan panjang, manusia lahir entah itu dalam beragama maupun berupaya dalam membangun ekonominya itu kadang kala bagian besar itu bagian dari warisan. Contoh misalkan ketika keluarga kita Islam, otomatis kita diwarisi agama Islam. Ketika kita beragama, keluarga kita Kristen, bisa jadi kita diwarisi agama Kristen. Nah, dari situlah muncul bagaimana kita sadar atau menentukan ketika kita sudah dewasa menentukan pilihan itu. Oke, berarti saya bisa menangkap bahwa kenapa sahabat ketua ini memilih untuk mantap di Ansor karena yang pertama kesadaran, yang kedua mungkin warisan dari orang tua yang dulu-dulunya NU, maka anak turunnya juga ikut ke NU. Seperti itu ya ketua. Terima kasih. Untuk yang sahabat dan Endri, bagaimana? Apa yang memotivasi dan menginspirasi jenengan? Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa ikut hadir mengisi ngaji online GP Ansor PAT Kembang sore hari ini. Jadi saya ikut gabung di Ansor adalah sesuatu yang luar biasa. Motivasi ya saya yang pertama untuk gabung di GP Ansor adalah kita sadari bahwa ketika kita lahir itu selalu doa yang pertama yang harus diucapkan oleh orang tua dan sanak saudara yang kita ketika kita lahir sudah menyampaikan bahwa semoga kita menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Nah, itu anak turunnya motivasi awal saya ikut berorganisasi. Terima kasih. Saya menjadi generasi yang bermanfaat. Oke. Berarti motivasinya agar menjadi generasi yang bermanfaat. Ya. Oh, begini. Untuk menjadi generasi bermanfaat, kan kita tidak harus di organisasi Ansor. Di luar organisasi Ansor masih banyak organisasi kepemudaan yang levelnya juga mungkin sama dengan Ansor. Bagaimana, sahabat? Dari sahabat dan Endri dulu, nanti disambung dan sahabat ketua, monggo. Ya. Kenapa saya mantap generasi organisasi Ansor khususnya bidang bantuan? Ya, memang saya sadari, saya akui, saya bukan generasi dari keturunan dari orang-orang yang aktif di organisasi keagamaan khususnya NU. Tapi saya dari masyarakat, alhamdulillah meskipun tidak begitu aktif maksimal di desa kami, ada yang pertama dulu pernah ada IPNU, saya pernah masuk IPNU dan diajak gabung dengan IPNU, dan kemudian sebelum gabung dengan Ansor dulu saya sudah bergabung dengan NU-nya dulu. Nah, kemudian baru memunculkan gerakan pemuda Ansor di Desa Dermolo sama teman-teman yang generasi muda NU yang ingin ada Ansor di Desa Dermolo. Nah, dan di Ansor ada organisasi khusus yaitu kebanseran, dan menurut saya organisasi kebanseran itu adalah organisasi yang sangat-sangat luar biasa dalam menunjukkan kesemangat kebermanfaatannya. Oke.
malah dulu justru ke NU dulu ya, Iya, baru ke Ansor. NU dulu. Turun tahta ini. Iya. Kalau Baru Ansor. sahabat Rifai bagaimana? Kenapa kok malah memilihnya ke Ansor, tidak ke organisasi yang lain? Monggo. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa harus Ansor? Nah, ini sangat menarik sekali. Dan bisa saya jabarkan secara panjang ini sahabat. Kalau kenapa harus Ansor? 1 menit cukup sahabat. Jadi, dan ini gambaran sederhananya saja. Kan kita tidak Selama saya menjadi kader di Ansor ini, banyak sekali yang sangat bisa kita pahami, banyak sekali yang sangat kita bisa mengerti, dan banyak kita lakukan. Kenapa Jadi saya mantap ya, pada intinya Ansor menyambung dari awal tadi tentang kesadaran. Nah, bagaimana kita menjadi pemuda NU itu sadar. Hadir Molo. Sadar saja itu belum cukup. Jadi banyak orang yang sadar tetapi belum bisa ikut di Ansor itu karena belum mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ada kalanya yaitu kita sadar dan kemudian kita dapat hidayah. Menunjukkan semangat Tunjuk dari Allah bermanfaat. untuk mengikuti Ansor. Nah, kenapa harus Ansor? Nah, ini pemuda NU itu adalah di Ansor inilah wadah untuk pemuda NU. Dan kita sebagai pemuda itu tidak boleh pasif atau tidak boleh diam. Jadi pemuda itu harus gerak, pemuda itu harus bermanfaat. Jadi intinya bagaimana kita itu mau bergerak, apa gerak. Kita itu bermanfaat atau dimanfaatkan. Oke. Intinya bisa saya terima. Tambah sedikit sahabat. Oke, monggo. Ini lebih penting bagi mungkin kalau sahabat-sahabat di PAC Kembang ini mendengarkan. Jadi kenapa harus Ansor? Nah, ini untuk memantapkan hati kita, untuk memantapkan keyakinan kita dalam berideologi. Itu ataupun Banser itu adalah bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama yang selalu mengikuti, yang selalu mentaati dawuh-dawuhipun para ulama, perintah-perintah para ulama. Nah, jadi menyambung dari tadi yang kita sampaikan bahwa hidup itu adalah warisan. Ketika kita mengikuti ulama, itu kita tidak bisa lepas dari itu. Kita bisa mengerti ngaji itu lewat ulama. Kita bisa mengerti sholat juga lewat ulama. Hal apapun yang kita lakukan, dan kita pun mencontoh apa yang sudah dilakukan Nabi, perintah Allah itu lewatnya ulama. Dan dua hal yang sudah diupayakan dengan begitu luar biasanya oleh para ulama adalah satu, yaitu qiyamatuddin. Nah, bagaimana para ulama itu menjaga nilai-nilai agama. Itu yang pertama. Jadi kita harus yakin bahwa kita itu menjaga nilai-nilai agama itu di Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Terus kemudian yang kedua adalah qiyamatud daulah. Jadi para ulama sudah mengupayakan begitu besarnya itu dalam qiyamatud daulah. Kita menjaga negara, yakni kesatuan NKRI. Kalau kita ngaku cinta sujud, kalau kita ngaku melakukan sujud setiap hari, dan sujud itu tidak pernah lepas dari tanah kelahiran kita, maka tidak ada kata lain bahwa kita harus mencintai negeri kita sendiri. Nah, dua hal inilah yang sangat memukul hati kita. Bagaimana kita harus beransor? Kenapa kita harus beransor? Jadi ulama sudah menuntun kita dalam dua hal tersebut. Qiyamatuddin wa qiyamatud daulah. Itulah yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Ansor. Terima kasih sahabat ketua. Untuk selanjutnya, kita kan tahu Gerakan Muda Ansor kita mempunyai kader inti namanya Banser. Banser dididik, digembleng sedemikian rupa, pastinya kan pengen membuktikan apa gemblengan yang telah didapatnya. Nah, agar sahabat-sahabat dari Banser maupun Ansor itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana
garis instruksi dari Ansor ke Banser? Bisa dijawab dari Dan Endri atau sahabat Pak terlebih dahulu. sahabat. Oke. Monggo. Gini, dalam Ansor, nah ini yang perlu banyak diketahui dan ini juga perlu juga beberapa yang belum diketahui oleh para sahabat-sahabat kader-kader Ansor kita. Yang kadang di sosial media, di Facebook, YouTube dan sebagainya, yang dia tahu, yang mereka tahu itu adalah Ansor dan Banser ini adalah berbeda. Dua organisasi yang berbeda. Padahal sebenarnya Ansor dan Banser itu adalah satuan dari organisasi Ansor. Jadi Banser itu adalah bagian dari Ansor. Jadi Banser itu bukan organisasi sendiri, tetapi bagian dari organisasi Ansor. Nah, untuk menjaga bagaimana dari dulu sampai sekarang Ansor tetap berjaya, Ansor menjadi kebanggaan, Banser juga menjadi kebanggaan, itu tidak pernah lepas dari garis komando. Bagaimana dari lini paling atas sampai ke bawah, jadi mulai tingkatan pusat, tingkatan wilayah, tingkatan kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkatan ranting atau tingkatan desa, itu harus melakukan satu komando. Nah, dari pimpinan atas menginstruksikan A sampai bawah kita harus A. Dari atas B sampai bawah harus B. Jadi kita tidak bisa jalan secara sendiri-sendiri, tapi kita jalan secara alur, secara jalur dan satu komando satu instruksi. Nah, itu yang kunci utama kita, bagaimana Ansor dan Banser sampai nantinya itu bisa tetap maju dan bisa tetap dalam satu kesatuan komando. Intinya satu komando dari pimpinan Ansor ya. Seperti itu ya sahabat ketua. Dari Dan Endri mau menambahi? Ya. Memang jelas bahwa Banser adalah bagian dari Ansor. Bisa dikatakan adalah Banser itu adalah kamar kecilnya Ansor, bagian khusus dari Ansor, dan kegiatannya jelas untuk kegiatan luar, kegiatan langsung ke masyarakat, terjun ke masyarakat secara fisik harus kuat Banser itu, dan kegiatannya di situ. Dan di Banser sendiri ada beberapa bidang, ada kesatuan khusus, kegiatannya adalah ada kesatuan Jalantas, Bagana, Provos, dan juga kesatuan-kesatuan yang lain. Dan semua itu memang harus satu kesatuan komando. Nah, di kesatuan itu komandonya adalah di Banser, dan Banser harus tetap mengikuti instruksi dari Ansor, ketua Ansor. Jadi semua kegiatan Banser memang harus di bawah komando ketua Ansor. Nah, itu secara keseluruhan dari pusat sampai di tingkat terakhir harus seperti itu. Oke, berarti artinya Banser itu adalah bagian dari Ansor, tidak organisasi tersendiri, karena Banser dilihat dari singkatannya saja sudah barisan Ansor Sebaguna. Jadi setiap anggota Banser pasti anggota Ansor, seperti itu. Setiap anggota Banser pasti anggota Ansor. Tetapi Anggota Ansor belum tentu Banser. Dan saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Banser, jangan lari sendiri-sendiri. Kita punya pimpinan, patuhi pimpinan, ikuti instruksi dari pimpinan kita. Garis komando itu sangat penting. Yang nantinya akan membawa kemajuan organisasi kita. Tapi Oh. kalau kita jalan sendiri-sendiri ya, sampai kapanpun ya organisasi kita tak akan pernah besar. Selanjutnya sahabat ketua, sebelum ada wabah COVID-19 ini kan organisasi kita sangat intens dalam suatu kegiatan, baik itu nanti turba, kegiatan kebanseran, kegiatan keagamaan lainnya. Lah, dalam situasi COVID-19 ini, bagaimana langkah yang ketua lakukan agar organisasi kita ini tetap berjalan, silaturahim antara anggota tetap tersambung, dan kegiatan tidak vakum? Bagaimana langkah dari sahabat ketua? Monggo. Dalam musim pandemi ini, COVID ini sedikit saya ulang, untuk menjalankan bagaimana roda organisasi ini tetap jalan, itu masih banyak cara, masih banyak hikmah yang bisa kita ambil. Jadi sahabat-sahabat kader istirahat di rumah, tetapi tidak pernah lepas dari pergerakan. Karena gerakan itu tidak hanya lari dengan kaki atau dengan tangan ataupun yang lainnya, tetapi bisa dengan secara
pikiran secara sekarang sudah zamannya online, kita bisa melakukan dalam ngisi-ngisi materi pengajian dan sebagainya secara online. Nah, ini yang seperti yang sudah kita lakukan seperti ini. Nah, masih banyak yang bisa kita lakukan demi bermanfaatnya gerakan kita, dan tetap bagaimana organisasi kita tidak vakum. Kita tetap membatasi personilnya, tapi semua kegiatan ini bisa dilakukan untuk membantu entah itu korban COVID atau lingkungan kita yang memang kita harus waspada. Kita sudah punya Satgas COVID, kita membantu bagi-bagi sembako, kita ada penyemprotan disinfektan di masjid-masjid musola, jadi masih banyak yang kita bisa lakukan. Berarti meskipun COVID-19 ini melanda negeri kita, tapi tidak menyurutkan langkah Ansor maupun Banser dalam berkhidmat untuk negeri, gitu nggih? Iya, betul. Telah dibuktikan ikut kegiatan penyemprotan disinfektan di musola-musola, masjid dan madrasah, membagikan sembako dulu ya, juga pernah. Seperti ini kegiatan live streaming ngaji online. Kalau untuk Banser sendiri dan Andri, dalam situasi COVID ini apakah masih ada pergerakan meskipun lewat online atau vakum terlebih dahulu? Monggo. Di kebanseran selama ini tetap masih eksis dalam kegiatan sosial kemasyarakatannya, meskipun kondisi pandemi ini sangat berdampak di kegiatan-kegiatan yang lain, tapi secara khusus justru Banser salah satu organisasi yang terdepan dalam upaya ikut membantu pemerintah dalam pencegahan dan penanganan pandemi, khususnya di adanya Satgas ini. Bagian besar sahabat-sahabat yang di Bagana sangat-sangat aktif ikut terlibat dalam kegiatan pencegahan. Di antara tadi sudah disampaikan tentang penyemprotan disinfektan, dan kemarin ada beberapa kegiatan yang ikut yang melibatkan anggota Banser, khususnya di Bagana, itu adalah pelatihan untuk penanganan jenazah untuk korban COVID. Nah, itu dilakukan oleh PC GP Ansor, dan sebagian anggota Bagana itu terlibat di sana. Jadi Banser khususnya di Bagana tetap terlibat aktif dan koordinasi tetap jalan. Memang kita saat ini kan untuk koordinasi sangat-sangat mudah dengan online, dengan media sosial yang pergerakannya sangat luar biasa. Ini menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat luar biasa untuk kita untuk tetap eksis dalam pergerakan. Itu Terima kasih. kebanseran. Tak terasa, padahal baru kita mulai tapi sudah 30 menit berlalu. Iya, sesi yang terakhir yaitu closing statement. Mungkin ada pesan-pesan kepada sahabat-sahabat yang ada di rumah maupun yang ada di sekretariat, dari sahabat-sahabat ketua, bisa dimulai dari sahabat Rifai, monggo. Pesan-pesan kepada sahabat-sahabat. Statement terakhir yang perlu diingat sahabat-sahabat Banser, Ansor, kader-kader Ansor khususnya di wilayah Kecamatan Kembang. Ini pesan saya, statement terakhir saya di pertemuan ini yaitu ketika masih ada yang menghina Banser atau Ansor, ketika masih ada yang membuli Ansor ataupun Banser, maka tersenyumlah dan katakan kepada diri kalian bahwa saya tidak akan pernah merubah prinsip saya, karena saya bersama ulama. Itu sahabat-sahabat, kita gerak atau digerakkan, kita bermanfaat atau dimanfaatkan. Itu sahabat. Super sekali pesan dari sahabat ketua. Ketika masih ada sekelompok orang yang membuli kita, khususnya Banser, karena kita itu sarang bulian di media sosial, maka pesan dari sahabat ketua, tetap tersenyumlah. Lama-lama yang membuli akan meninggal, seperti itu. Tetap bergerak, tetap berjalan sesuai dengan aturan organisasi. Dan katakan kepada diri kita bahwa saya tidak akan pernah merubah prinsip saya. Jangan sampai pernah berubah
prinsip tetap di NU, tetap di Ansor dan Banser. Yang selanjutnya pesan dari Dan Endri selaku Kasat Koryon kepada khususnya anggota Banser Kecamatan Kembang. Monggo Dan. Ya, untuk itu kita tetap jaga semangat. Mungkin banyak dari teman-teman Banser tidak terlibat dalam kegiatan pengamanan dan kegiatan yang lain, dan sosial yang lain, kecuali untuk pengamanan kegiatan COVID-19. Meskipun saat ini seragam kalian tersimpan rapi di lemari, tetap jaga semangat. Kita tetap nanti setelah pandemi ini selesai, kita aktif lagi untuk tetap menjaga persatuan Indonesia, tetap menjadikan negara ini negara yang beragam, negara yang mencintai kedamaian. Itu pesan saya. Terima kasih sahabat-sahabat Banser, tetap semangat meskipun seragam sahabat sampai saat ini belum pernah dipakai. Saya juga kangen menggunakan seragam Banser. Sebelum saya tutup, saya juga berpesan kepada sahabat-sahabat agar tetap di rumah, taati peraturan dari pemerintah, jaga jarak, seperti itu sahabat-sahabat. Kita akhiri ya. Akhirul kalam dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang dari saya dari awal sampai akhir, sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi aman aman Indonesia, amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin, amin 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 wa ya mujib